Bab 455. Manusia boleh saja mati, tapi tidak boleh tidak punya harga diri. Ayo bertarung. Suaranya seperti lonceng, mengguncang dunia. Saat suara Mileye jatuh, sebuah ciwa pedang yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Mileye. Ciwa pedang itu seperti gunung berapi yang meletus, bergegas ke langit dan mengguncang langit. Ayo bertarung. Mati. Dia, Mileye, juga takut mati, dan dia tidak ingin mati, tetapi, dibandingkan dengan kematian, dia tidak ingin menjadi pengecut. Seorang pria bisa saja miskin dan bisa saja tidak memiliki kekuatan, tetapi dia tidak boleh tanpa martabat dan kejantanannya. Jika lawannya adalah monster tua, dan Mileye tidak bisa mengalahkannya, dia akan berbalik dan berlari tanpa ragu. Tapi pihak lain adalah seorang pria muda sebesar dia. Dia tidak ingin mundur. Dengan mundur, pria berbaju biru di depannya akan menjadi iblis dalam diri Mileye. Bertarung. Kapan Mileye pernah takut pada orang lain? Merasakan jiwa pertarungan Mileye, jiwa pedang itu tiba-tiba bergetar hebat, dan pada saat yang sama, sebuah suara terdengar dari benak Mileye, "Aku ingin bertarung dengan majikan muda." Mileye tertawa, dia menatap pria berbaju biru di langit, "Ayo." Suara itu terdengar, dan dia menginjak kaki kanannya. Bang! Tanah hancur, dan Mileye berubah menjadi pedang Tao dan naik ke langit. Di udara, setelah merasakan jiwa pedang Mileye, pria berbaju biru itu tak hanya tak bergeming, tapi juga tertawa terbahak-bahak, "Haha. Ayo kita bertarung." Suara itu terdengar, dan dia menebas dari atas kepalanya dengan pisau di kedua tangannya. Jelek. Dunia sepertinya terbelah oleh pisau ini, dan sebuah lubang besar muncul langsung di langit. Dan pada saat ini, pedang Mileye tiba. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu bertarung. Bertarung. Ketika hanya ada pikiran ini yang tersisa, Mileye bahkan tidak menyadari betapa kuatnya dia menghunuskan pedangnya. Sebuah pedang menebas, seolah-olah menghancurkan langit. Di udara, pedang dan pisau bersentuhan. Bang! Langit ruang hampa tiba-tiba bergetar, lalu retak, dan pada saat yang sama, keduanya terbang mundur ke belakang satu sama lain, dan pada saat Mileye terhempas, cahaya pedang kecil yang tidak dapat dilacak tiba-tiba melesat dari langit. Di kejauhan, pria berbaju biru tiba-tiba meraung, dia mengangkat tangan kanannya dan menamparnya dengan telapak tangannya. Bang! Langit kembali bergetar. Pada saat ini, Mileye sudah jatuh ke tanah bergetar, dan darah terus mengalir dari mulut Mileye. Tidak jauh dari sana, pria berbaju biru juga terbaring di tanah, tetapi ada banyak energi spiritual berkumpul di sekelilingnya, dan energi spiritual ini dengan panik memperbaiki tubuhnya. Melihat adegan ini, wajah Zhong Zhan dan yang lainnya tiba-tiba menjadi jelek, dan mereka semua memandang Mileye, tetapi pada saat ini, Mileye mulai berdiri. Luka parah. Kali ini, dia terluka parah dan tidak bisa bergerak. Tapi dia sangat jelas bahwa pihak lain memiliki fisik khusus dan pulih lebih cepat darinya. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Karena itu, dia harus terus berjuang. Tidak ada kesempatan bagi keduanya untuk sembuhkan diri. Setelah Mileye berdiri, dia mengambil pedang dan berjalan ke arah pria berbaju biru itu, berjalan sangat lambat, tetapi jiwa pembunuhan di tubuhnya sangat dahsyat. Tidak jauh, pembunuh langit dan pembunuh bumi tidak melakukan apa-apa. Saat ini, jika Zhong Zhan dan yang lainnya tidak bertindak, mereka tidak akan pernah bertindak. Klan Moko dan Star Territory Wei yang telah bertarung berkali-kali,
dan pada dasarnya mereka tidak pernah menggunakan konspirasi apapun, karena kedua belah pihak meremehkan sergapan. Terutama klan Moko. Di klan mereka, jika dua orang berduel dan seseorang mengintervensi, itu akan sangat memalukan bagi orang yang duel. Dan sekarang, Mileye dan pria berbaju biru bertarung satu lawan satu. Karena itu, selama Jones Zan dan yang lainnya tidak bertindak, mereka tidak akan pernah bertindak, bahkan jika Mileye membunuh pria berbaju biru itu. Demikian pula, Jones Zan dan yang lainnya juga tidak akan bertindak. Seseorang bisa mati, tetapi seseorang tidak bisa kehilangan gengsinya. Pada saat ini, pria berbaju biru yang berada tidak jauh juga perlahan berdiri. Pria berbaju biru berjalan menuju Mileye, dan di sekelilingnya, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya masih berkumpul ke arahnya. Pria berbaju biru itu melirik Mileye, dan detik berikutnya, dia menghilang sepenuhnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Mileye, dan pada saat ini, Mileye tidak menghindar dan membiarkan pria itu memukul dadanya. Bang! Mileye terbang langsung. Namun, saat Mileye terbang, seberkas cahaya pedang menembus dada pria berbaju biru itu. Pria berbaju biru mundur dengan keras, dan dengan mundur ini, dia mundur 100 kaki jauhnya. Setelah dia berhenti, dia melihat ke bawah ke dadanya, dan darah perlahan terus mengalir dari perutnya. Pria berbaju biru itu menarik napas dalam-dalam. Dia memandang Mileye tidak jauh, dan berkata dengan lembut, "Pedangmu benar-benar terlalu cepat." Di kejauhan, Mileye perlahan bangkit lagi, dan dia terus berjalan ke arah pria berbaju biru itu. Apakah dia masih ingin bertarung? Melihat pemandangan ini, kulit kepala Jones Zan dan yang lainnya terasa sedikit mati rasa. Alasan mengapa mereka sangat terkejut adalah karena saat ini Mileye dipenuhi dengan luka dan pendarahan di sekujur tubuhnya. Dan dia berjalan sangat berat, seolah-olah dia akan jatuh di langkah berikutnya. Namun, dia masih berjuang. Mileye membawa pedang penakluk jiwa dan berjalan ke arah pria berbaju biru, dan hanya ada satu pikiran di benaknya sekarang. Bertarung. Ketika dia berada di kota Qingcheng, dia mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, dia memahami sebuah kebenaran. Untuk menjadi manusia, kamu harus baik kepada orang lain, tetapi ketika kamu jahat dengan orang lain, kamu harus kejam dan bekerja keras. Karena kamu tidak kejam dan cukup keras, kamu akan menjadi orang yang akan mati. Melihat Mileye datang dengan pedang, pria berbaju biru itu tampak tenang, tangannya mengepal perlahan, dan detik berikutnya, dia menginjak kaki kanannya. Bang! Tanah retak seketika. Dengan bantuan dorongan kuat dari tanah, pria berbaju biru langsung menyerbu, tetapi selama proses ini, darah di mulutnya meluap seperti mata air. Dia sedikit lebih baik dari Mileye sekarang, tetapi hanya sedikit, jadi dia harus melakukan yang terbaik untuk membunuh Mileye dengan satu pukulan. Hanya dengan cara ini dia bisa bertahan. Ini adalah pukulan terakhirnya. Di kejauhan, Mileye berhenti tiba-tiba, ada saat hening, dia tiba-tiba menebas dengan pedang. Pedang ini juga merupakan pedang terakhirnya. Sebuah pedang menusuk. Jelek. Ada suara robek. Tak lama kemudian, pria berbaju biru tiba, dan dia meninju pedang Mileye dengan momentum yang kuat. Bang! Keduanya berpisah. Mileye dan pria berbaju biru itu terbang mundur ke arah satu sama lain, tetapi pada saat Mileye terbang keluar, seberkas cahaya pedang menembus alis pria berbaju biru itu. Melihat pemandangan ini, Jones Zan dan yang lainnya yang berada tidak jauh tiba-tiba panik. Kali ini, pria berbaju biru seharusnya sudah mati, kan?
Di bawah tatapan Jones Zan dan yang lainnya, pria berbaju biru tiba-tiba menjadi ilusi, tetapi kembali normal setelah beberapa saat, tetapi dia jatuh lurus ke bawah. Namun, dia masih belum mati. Pria berbaju biru itu terbaring di tanah terengah-engah, tubuhnya gemetar, dan dia terus bergumam, pedang yang sangat cepat. Belum mati. Melihat pemandangan ini, wajah Jones Zan dan yang lainnya menjadi sangat suram. Apakah ini tubuh keabadian? Seolah memikirkan sesuatu, Jones Zan dan yang lainnya semua memandang Mileye. Pada saat ini, Mileye juga berbaring di tanah, dan Mileye masih bernafas, tapi sangat lemah. Buruk sekali. Mileye ditutupi dengan retakan, dan darah sudah menembus tanah di bawahnya. Itu menjadi sangat sunyi di lapangan. Pembunuh langit dan pembunuh bumi di samping juga tidak bergerak, dan keduanya hanya melihat pria berbaju biru di tanah. Dan Jones Zan dan yang lainnya menatap Mileye. Sekitar setengah jam kemudian, di tanah, Mileye tiba-tiba bergerak. Melihat adegan ini, kelopak mata pembunuh langit dan pembunuh bumi tidak jauh melompat. Apakah ini kecoa yang tidak mati-mati? Di bawah perhatian semua orang, Mileye perlahan bangkit, dan tepat ketika dia akan berjalan ke arah pria berbaju biru tidak jauh darinya, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari lapangan, "Cukup. Selebihnya, aku saja." Semua orang mendengar suara itu dan melihat, tidak jauh di belakang Mileye, seorang pria berjalan perlahan. Pria itu mengenakan kemeja panjang biru dengan celana ketat dan tombak besi di punggungnya. Dan rambutnya diikat menjadi ekor kuda, dengan tali hitam panjang diikat di ujungnya. Melihat orang ini, Jones Zan dan yang lainnya menghela nafas lega. Tio Zhou. Tio Zhou berjalan ke sisi Mileye, dia melirik Mileye, dan kemudian menekuk jari. Teratai salju putih murni jatuh di depan Mileye. "Lotus suci, kamu bisa sembuh dengan cepat." Mileye tidak sungkan, dia langsung menerima lotus salju dan melahapnya. Tio Zhou menepuk bahu Mileye dengan ringan, "Penyembuhan. Serahkan sisanya padaku." Saat dia mengatakan itu, dia berjalan menuju pembunuh langit dan pembunuh bumi tidak jauh. Bersambung.